Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari bangsa Arab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ayah yang bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ibu susu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Halimah Asy-Sya'diyah. Pamannya bernama Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Abrahah, penguasa negeri Habasah, hendak menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abrahah datang dengan menunggangi gajah. Nah, ketika itu pasukan Abrahah hendak merobohkan Ka'bah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung yang bernama ababil. Pasukan burung ababil membawa batu-batu panas dan langsung dilemparkan kepada pasukan bergajah. Seketika itulah pasukan Abrahah pun semuanya mati, tidak tersisa satupun. Pada tahun tersebutlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bertepatan dengan tahun gajah. Karena Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, maka disebutlah tahun gajah yang bertepatan dengan pasukan Abrahah yang menunggangi gajah. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hamil, ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba sakit dan wafat di kota Yasrib. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Nabi Muhammad SAW dan ibunya berada di Yasrib kurang lebih 1 bulan lamanya. Dalam perjalanan ke Mekah, tiba-tiba ibu Nabi Muhammad SAW sakit, lalu dimakamkan di Abwa. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya kurang lebih selama 2 tahun. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang soleh, sopan, dan jujur dalam berbicara. Nah, pada usia 12 tahun,
Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke negeri Syam. Ketika singgah di Busra, mereka bertemu seorang pendeta yang berasal dari Nasrani bernama Bukhairo. Nah, Bukhairo ini berpesan kepada pamannya agar menjaga Nabi Muhammad SAW dengan hati-hati. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat, ada 4. Sebelumnya kita bersalawat dulu. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4, itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sidik itu artinya benar. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sidik yang berartinya benar. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tentang perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan itu adalah benar adanya. Sifat kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Patonah, cerdas artinya. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Anak-anak, maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.